Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifah Adila dari NIM 2123027. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tahayul berlebihan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu tahayul, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tahayul. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh tahayul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak dari negatif tahayul. Yang keempat, peserta didik mampu menghindari perilaku tahayul. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengaitkan iman kepada Allah dengan kehidupan digital. Nah, capaian pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu memahami bahaya tahayul, menjauhinya, serta menguatkan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelum kita mengetahui apa itu tahayul, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari tahayul tersebut. Nah, secara bahasa, kata tahayul berasal dari kata bahasa Arab yang artinya khayal, yang berarti bayangan atau sesuatu yang hanya ada bayangan atau sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan. Dalam pengertian istilah, tahayul merujuk pada keyakinan terhadap hal-hal yang tidak ada atau tidak benar dianggap benar oleh sebagian orang. Yang kedua, tahayul dalam Islam adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak memiliki dasar yang jelas dan ajaran agama maupun akal sehat, dan biasanya itu dikaitkan dengan hal-hal gaib yang dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesialan, atau berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Kepercayaan tersebut muncul dari cerita turun-menurun, mitos atau adat kebiasaan masyarakat, bukan dari dalil yang sahih atau Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, kita masuk pada contoh tahayul. Yang pertama, mempercayai benda tertentu membawa keberuntungan. Misalnya, seseorang memakai cincin, gelang, atau jimat karena diyakini dapat melindungi diri dari bahaya atau membawa keberuntungan. Yang kedua, menganggap angka atau hari tertentu membawa sial. Contohnya, ada orang yang takut melakukan perjalanan atau kegiatan penting pada hari tertentu karena dianggap membawa kesialan. Yang ketiga, pada tanda-tanda tersebut adanya petanda buruk. Misalnya, menganggap jika burung tersebut masuk ke rumah maka akan ada musibah. Yang keempat, melakukan ritual tertentu agar mendapatkan keberuntungan. Misalnya, menaruh sesajen di tempat tertentu agar usaha lancar dan agar terhindar dari mahabahaya. Dan yang kelima, mempercayai ramalan nasib. Contohnya, mempercayai ramalan binatang zodiak seperti Cancer. Misalnya, dia dianggap seperti dukun, peramal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu takut pada mitos tertentu tanpa dasarnya. Misalnya, pada tidak berani keluar pada waktu tertentu karena takut diganggu makhluk gaib berdasarkan cerita yang belum tentu ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga, pembahasan ketiga kita membahas tentang dampak negatif dari tahayul. Yang pertama, dalam ajaran Islam, tahayul sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim karena dapat merusak kemurnian tauhid kepada Allah. Dampak negatifnya itu seperti merusak kemurnian tauhid, menjerumuskan kepada perbuatan syirik, melemahkan keimanan kepada Allah, menghilangkan sikap tawakal, dan menyesatkan cara berpikir, dan yang terakhir menghambat kemajuan berperilaku positif. Selanjutnya yaitu cara menghindari tahayul, yaitu memahami dan menghayati ajaran tauhid dalam mempelajari Al-Quran, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergaul dengan lingkungan yang baik. Dan yang selanjutnya yaitu materi terakhir mengaitkan kepada Allah dengan kehidupan digital. Nah, mengaitkan iman kepada Allah dengan kehidupan digital itu dengan menggunakan teknologi secara bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan menghindari tersebut, kita akan terhindar dari hoax, bullying, atau konten buruk karena sadar bahwa Allah akan mengawasi setiap tindakan atau perbuatan yang akan kita buat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembahasan materi kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.